والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا واجها في الدين والدين والآخرة من المقربين يا كسر النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Babun nahyi zairi, bab menerangkan larangan orang yang berziarah. Man barang siapa ra'ahu yang melihat orang yang sedang berziarah, ya baqi posisi dia dalam keadaan menangis, jas'an sambil meratap, inda kubrin di samping kubur. Jadi bagi orang yang berziarah dilarang untuk menangis sambil meratapi. Wa'murhu, dan hendaklah orang yang melihat tadi ngongkon iyahu kepada yang berziarah tadi, yang posisi dia dalam keadaan menangis sambil meratap, bisobri, agar supaya bersabar. Wa nahyihi, dan juga larangan bagi orang yang berziarah an ghairi zalika, selain daripada menangis dengan meratap, mimma diantaranya hal-hal nuhiya yang dilarang asyar'u oleh syara' anhu tentang larangan tersebut. Contohnya becak berteriak-teriak, menangis meratap, nyobek-nyobek pakaian seolah tidak menerima atas musibah yang menimpa. Rawaina, telah diriwayatkan kepada kami fi sahihayil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim dan Sahih Muslim. An Anasin, riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, beliau berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan, tabaki, yang mana posisi dia dalam keadaan menangis, inda kubrin, di sisi kubur. Faqala, maka Nabi pun bersabda, ittaqillah, wahai perempuan, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Jadi ada perempuan sedang menangis meratap di sisi kuburan, dilihat oleh Nabi, maka Nabi pun bersabda kepada si perempuan agar takut kepada Allah dan sabarlah dengan musibah yang menimpa. Menangis boleh, tapi jangan meronta-ronta. Waroina, dan telah diriwayatkan kepada kami fi sunani Abi Dauda, di dalam kitab Sunan Abu Daud, wan Nasa'i, dan kitab Sunan Imam Nasa'i, wa Ibni Majah, dan Sunan Ibni Majah, bi isnadin, dengan sanad hasanin, yang hasan, an Bashir bin Ma'bad al-Ma'ruf bi Ibnul Khososiyah, riwayatnya dari Bashir bin Ma'bad yang terkenal dengan nama Ibnu Khososiyah radhiyallahu an, qala,
Bashir bin Ma'bad. Bainama suatu ketika ana amasyu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami berjalan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazara, dan pada waktu kami berjalan Nabi melihat faizan, dikala Nabi melihat rajulun, ada seorang laki-laki yamshi yang sedang berjalan bainal kuburi, di antara kuburan, alaihi na'lani, yang mana berjalan di samping kuburan ini tadi si laki-laki dengan mengenakan dua sandal. Faqala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sahibas sab bidiyataini, wahai laki-laki yang mempunyai dua sandal, alqi sabi bayataika, lepaskanlah kedua sandal. Fazakarat amamal hadis, lalu perawi hadis menyebutkan kesempurnaan atau keseluruhan hadis. Jadi di sini cuma disebutkan sepotong baik. Maksudnya bukan berarti masuk ke dalam kuburan itu dilarang dengan menggunakan sandal. Dalam arti hal tersebut itu ibarat kata itu kurang etis. Kalau kita masuk ke pemakaman itu dengan menggunakan alas kaki, tapi yo jingok-jingok kondisinya. Kalau kondisinya area pemakaman itu kurang baik dalam arti becek, atau memang jalannya udah banyak bebatuan, banyak kotoran, tidak ada masalah. Tapi kalau posisi kuburannya itu memang bersih, ya, jauh dari kotoran, maka alangkah bagusnya tanpa menggunakan alas kaki. Karena qolal musannif, nah di sini diterangkan di catatan kakinya, berkata musannif penyusun kitab fil majmu', di dalam kitab majmu' al-masyhur, yang masyhur min mazhabina, daripada mazhab kami, annahu la yukrah al-masyu bainal maqabir bin na'laini wa nahwihima, bahwasanya hukum berjalan di area pemakaman, area kuburan dengan menggunakan sandal itu tidaklah makruh. Qultu, kami menjawab, as-sabiyatu, an-na'lu mempunyai makna sandal aja. As-sabiyatu itu maknanya adalah sandal allati la sya'ra 'alaiha, sandal yang tidak mempunyai apa nih cara kita nih, sandal yang serabut, tidak ada serabutnya. Dapat sabatiyah itu bikasril sin, sibtiyah wahya bikasril sin, yang mana dengan menggunakan huruf sin yang dikasrah, al-muhmalati yang tanpa titik, wa iskanil ya wa iskanil ba, dan dengan mensukun huruf ba'nya al-muwahhadati yang mempunyai satu titik. Wa qad ajma'an al-ummatu ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan sepakat para ulama atas wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Wa dalailuhu fil kitabi was sunnah, dan dalilnya sangat banyak sekali baik di Al-Qur'an maupun hadis. Masyhuratun, dan juga sangat terkenal. Jadi maksudnya ketika ada kemungkaran ya wajib
dilarang. Ketika ada ma'ruf ya wajib untuk dilakukan. Dan masalah meratap, masalah menangis yang berlebihan, ya itu sudah diterangkan di bab-bab sebelumnya. Lalu kemudian babul bukai, bab menerangkan al-buka'u menangis, wal khauf indal mururi bi quburiz zalimin. Bab menerangkan tangisan ataupun rasa takut ketika melewati kuburannya orang-orang yang zalim. Melewati kuburan orang-orang yang zalim. Wa bi musari'ihim wa izharil iftikar ila Allah Ta'ala, dan menampakkan rasa butuh dengan rahmatnya Allah ila Allah Ta'ala. Wa tahzir minal ghafla an zalik, dan jangan sampai lupa dari mengharap rahmatnya Allah. Rawaina telah diriwayatkan kepada kami fi sahihil Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li ashabi, kepada para sahabatnya, yakni maksudnya lama wasalu al-hijrah, ketika Nabi Muhammad dan beserta para sahabat sampai di Hijr, dia Samud, yang mana di situ ada pemakaman kaum Samud. Kaum Samud ini kaumnya siapa? Kaum siapa? Kaum yang membangkang dengan Nabi siapa? Kaum Samud? Ada kaum Ad, ada kaum Samud. Bisa? La tadkhulu ala haula'il mu'azzibina, janganlah kalian masuk ke area pemakaman orang-orang yang diazab, illa antakunu bakit, melainkan ketika kalian memasukinya hendaknya kalian dalam keadaan menangis. Wa illam yakunu bakina, namun bila mana kalian memasukinya tapi tidak, wa illam yakun bakina, jikalau kalian masukinya tapi tidak menangis, fala tadkhulu alaihim, maka janganlah kalian masuk. Maksudnya apa? Jangan sampai kamu merasa aman dengan azab Allah sementara semasa hidup kamu berbuat dosa. Nama itulah kaum Samud. Kaum Samud ini ketika masa hidupnya, ketika mereka kafir, ketika mereka ingkar, ketika mereka tidak mengakui ya, dan tidak meyakini dengan risalah yang dibawa oleh para rasul, mereka bangkang, mereka kafir, ya, mereka tidak takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan ketika kamu memasuki area pemakaman orang-orang zalim yang mana di situ mereka mendapatkan siksaan yang amat pedih, hendaklah kalian menangis. Jangan sampai biasa-biasa baik. Kalau biasa-biasa baik sama halnya seperti mereka, berarti seakan-akan tidak takut akan siksanya Allah. La yusibukum ma asabakum, agar apa yang menimpa kaum Samud ini tidak menimpa kamu. Kitabul Azkar fi shalawatin mahfuzah, menerangkan zikir-zikir yang dianjurkan pada salat-salat tertentu. Babul azkar al mustahabbatu yaumal jum'ah wa lailatiha, bab menerangkan zikir-zikir yang disunahkan di hari dan di malam Jumat, wa du'a, dan
juga doa yang dianjurkan di hari dan di malam Jumat. Yustahabbu dianjurkan, disunahkan ayyuk siro fi yaumiha wa lailatiha min qiraatil Quran. Disunahkan bagi kita untuk memperbanyak baik di hari maupun di malam Jumat memperbanyak apa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wal azkar dan juga zikir-zikir, wad da'awati dan juga doa. Sangat-sangat dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, zikir dan berdoa. Lalu kemudian wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan juga membaca salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'u surat al-kahfi fi yaumiha dan juga sunnah di hari Jumat untuk membaca surat al-kahfi. Qala asy-Syafi'i, berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah fi kitabil di dalam kitab al-um. Wastuhibba qira'ataha fi lailatil Jum'ah. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab sunnahnya baca surat kahfi itu di malam Jum'ah, ya, di malam Jum'ah. Kalau menurut Imam Nawawi sunnahnya di hari Jum'ah. Jadi intinya mana sempatnya, nah, bacanya malam ya dibaca malam, bacanya siang hari Jumat ya dibaca di hari Jumat. Faedahnya diantaranya membaca surah Al-Kahfi itu terhindar dari fitnah Dajjal. Rawaina telah diriwayatkan kepada kami fi Sahihayil Bukhari wa Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal Jumu'ah. Rasulullah menyebutkan hari Jumat, faqala, beliau bersabda, fihi sa'atun, bahwasanya di hari Jumat itu terdapat satu waktu. Di hari Jumat ada sikap waktu la yuwafiquha, tidaklah menyesuaikan atau bertepatan dengan waktu tersebut abdun muslimun, seorang hamba yang muslim, wahwa, sementara dia qaimun yusalli, dalam keadaan mendirikan sholat, ngepasi waktu yang mustajab itu tadi dalam kondisi dia sedang mendirikan sholat. Yas'alullahu ta'ala, sembari dia memohon kepada Allah ta'ala, syai'an, sesuatu, illa a'tahu iyahu, melainkan Allah akan memberikan atau mengabulkan permohonan yang dia minta. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Nabi Muhammad memberikan isyarat waktu tersebut sangatlah sedikit. Di hari Jumat itu ada sikap waktu yang mana bila mana di saat itu kita berdoa, ya, memohon kepada Allah, maka insya Allah apa yang kita minta akan dienjuk olehnya. Kalau memang ngepasi waktu itu, dan waktu itu sangat dirahasiakan. Intinya di hari Jumat. Qultu, Imam Nawawi berkata, ikhtalafal ulama, ada perselisihan di antara para ulama, minas salafi wal khalaf, baik antara ulama salaf. Ulama salaf ini ulama yang mana? Ya? 300 tahun setelah sahabat. Wal khalaf, ulama setelah salaf.
ulama kontemporer kalau bahasa kita itu, tentang fi hazihi sa'ah, tentang kapan waktu tersebut, waktu yang mustajab di hari Jumat. Ala aqwalin, di sini ada beberapa pendapat kasiratin yang banyak. Muntasyiratin ghayatil intishar, dan pendapat-pendapatnya ini sangatlah masyhur. Waqad jama'atu al-aqwal al-mazkurah, dan kami kumpulkan beberapa pendapat yang telah disebutkan fiha kullaha fi syarhil muhazzab, yang mana pendapat tersebut telah kami kumpulkan di dalam syarah kitab muhazzab. Wa bayantu qailuha, dan kami pun menjelaskan siapa yang mengatakannya, dalam arti yang berpendapat tentang waktu mustajab tersebut. Wa anna katsiran minas sahabat ala annaha ba'dal asr, kebanyakan dari kalangan sahabat mengatakan bahwasanya waktu mustajab di hari Jumat itu berada setelah waktu asar hari Jumat. Ini menurut sahabat, kebanyakan sahabat ngatakan waktu mustajab di hari Jumat itu bertepatan setelah waktu asarnya. Wal muradu biqaimin, yang dimaksud dengan biqaimin yusolli mayyantaziru ilas sholah, yang dimaksud dengan orang yang mendirikan sholat di situ, perkataan Nabi tadi kan orang yang mendirikan sholat yas'alu, mendirikan sholat sembari memohon kepada Allah. Maksudnya siapa? Mayyantazirus sholah, mereka yang sedang menunggu sholat Jumat. Fa innahu fis sholah, menunggu pun sudah dianggap sebagai dia sedang sholat. Wa as-sahhu ma ja'a fiha, adapun pendapat yang paling sahih tentang waktu tersebut ma rawainahu fi sahih Muslim, yaitu hadis yang diriwayatkan di dalam sahih Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya, waktu mustajab tersebut adalah ma baina ayyajlisal imam illa an tuqadas shalah, waktu di antara duduknya imam sampai masuk waktu sholat Jumat. Waktu antara duduknya imam sampai dia sholat, sampai dia hendak mendirikan sholat Jumat. Berarti pas apa itu? Waktu duduknya pas dia mengucap salam. Nah, antara waktu itu, antara dia mulai duduk sampai dia hendak sholat, ada yang mengatakan waktu antara dua khutbah. Nah, pokoknya waktu di antara itu, ini menurut pendapat yang paling sahih. Amma qiraatu suratul kahfi, adapun membaca surat al-kahfi wa sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, faja'at fihiha ahadisun masyhurah, tentang masalah memperbanyak baca sholawat, membaca surat al-kahfi di hari Jumat. Ini hadisnya sangat banyak dan juga sangat masyhur. Taraktu naqalaha, dan di sini kami, kata Imam Nawawi, meninggalkan untuk mengutip hadis tersebut, hadis yang menerangkan tentang keistimewaan baca surat al-kahfi dan membaca sholawat di hari Jumat. Kenapa? Ditulil kitabi, karena kalau dijelaskan sangat panjang penjelasannya. Liqauniha masyhura, dan juga tentang disunahkannya maca sholawat dan juga suratul kahfi di hari Jumat ini sudah sangat masyhur, jadi sangat familiar.
Di kita wong Islam. Waqad sabaqa jumlatu minha fi babiha, dan sudah kami jelaskan di bab-bab sebelumnya, sudah kami singgung tentang masalah salawat ataupun membaca surat Al-Kahfi. Waraina fi kitab Ibnu Sina an Anas radhiyallahu an, dari riwayat kitab Imam Ibnu Sina dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala sabihata yaumal jumu'ah, barang siapa yang barang siapa yang berada di pagi hari Jumat, barang siapa yang berada di pagi hari Jumat, qabla sholatil ghadah, sebelum sholat subuh, sebelum sholat subuh. Dalam sebagian direksi ba'das ghadah, ada yang mengatakan setelah sholat subuh. Yang dia diucapkan apa dia? Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marat, sebanyak 3 kali. Ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat misla zabatil bahri, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya hampir sama seperti buih di lautan. Mengucapkan astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali. Ini Nabi yang ngomong 3 kali bisa menghapuskan dosa, walaupun dosa tadi seumpama misla zabadil bahri, seperti buih di lautan. Warwaina telah diriwayatkan kepada kami fihi, di dalam kitab Ibnu Sina, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al masjid, barang siapa yang masuk masjid yaumal jum'ati, di hari Jumat, akhaza ba'dadatil bab, lalu kemudian dia nyekel nyangka pintunya bersento sento pintunya masjid. Lalu kemudian summakol, dia mengucapkan doa, Allahumma ja'alni aujaha man tawajjaha ilaik, ya Allah jadikanlah aku ya Allah ij'alni, jadikanlah diriku aujaha man tawajjah ilaik, jadikanlah aku aujaha man, seperti orang yang menghadap, tawajjaha ilaik, seperti orang yang selalu senantiasa menghadap engkau. Wa aqraba man taqarraba ilaik, dan dekatkanlah aku dengan orang yang selalu dekat denganmu. Wa afdala man sa'alak, dan jadikanlah aku orang yang selalu memohon kepadamu. Wa raghiba ilaik, dan jadikanlah aku orang yang selalu mencintaimu. Itu doanya ketika masuk masjid di hari Jumat, megang sentonyo yang diucapkan Allahumma ja'alni aujaha man tawajjaha ilaik wa aqraba man taqarraba ilaik wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Qultu, kata Imam Nawawi, yustahabbu lana nahnu an naqula ij'alni min aujuhi man tawajjaha ilaik wa man aqrabu min afdal fa nazidu labzata min. Disunahkan untuk menambahkan kalimat menambahkan kalimat min. Ij'alni min aujahi man tawajjaha ilaik wa min aqrabin wa min afdal. Wa amma qiraatul mustahabba fi sholatil jum'ah, adapun bacaan yang disunahkan ketika sholat Jumat, wa fi sholatis subhi yaumal jum'ah, dan di dalam sholat subuhnya hari Jumat, fataqaddam bayanuha fi babiha asgari sholat, sudah kami jelaskan di dalam bab sholat.
Kemarin kan dijelaskan bahwasanya sholat Jumat itu kalau seandainya kamu jadi imam, yang dibaca di rakaat pertama itu surat Al-Jum'ah, yang kedua surat Al-Munafikun. Kalau udah hafal baru Sabbihisma sama Al-Ghasyiyah. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sina an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ba'da sholatil jum'ah, barang siapa yang membaca setelah sholat Jumat yang dia baca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a maratin, sebanyak 7 kali sewang, a'azahullahu azza wa jalla biha minas su'i lal jum'ah til ukhra. Barang siapa yang galak maco setelah sholat Jumat kulhu falak annas 7 kali sewang, maka Allah akan menjaganya dari keburukan sampai hari Jumat berikutnya. Faslun yustahabu al-azkar min zikrillahi ta'ala pada sholatul Jumat. Qala Allah ta'ala, pasal menerangkan disunahkan memperbanyak zikir kepada Allah setelah sholat Jumat, sebagaimana firman Allah ta'ala, fa iza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ketika sholat Jumat sudah diselesaikan, sudah didirikan, fantashiru, maka bertebaranlah di muka bumi. Jadi kalau sudah sholat Jumat, serah kamu nak begawe laju, nak usaha laju, nak mengeladang laju. Wabtagu min fadlillah, disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Akan tetapi di sini Allah ingatkan lagi wazkurullaha katsira. Sudah bertebaran di muka bumi, begawe, usaha, dagang dan lain sebagainya, tetap ingatlah kepada Allah. Kasiron di situ kalimatnya. Perbanyak mengingat Allah. Bukan ingat tapi perbanyak mengingat Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Babul azkar al-masyru'ah fil 'idaini. أسرفنا فادب علينا توبة تغفر لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان حبا أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا ودونا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد دوس صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي.